Ketika terlintas geospasial atau membaca geospasial, mendengar, saya kira apa yang teman-teman pahami? GPS. Data bumi overlay, desain survei, data satelit, warna-warni, ya. Ketinggian data paling tinggi pemetaannya, GIS, ARGIS, peta, data geospasial, lokasi, permukaan bumi. Ini cukup menarik ya, ada yang warna-warni. Ya memang apa? Salah satu dari unsur di peta itu sendiri kan ada yang namanya simbologi. Ya. Nanti kita juga akan belajar di sana bagaimana cara membuat simbologi nanti dengan QGIS. Nanti di situ ada penggunaan warna maupun simbol bentuk yang mana itu bisa merepresentasikan informasi yang akan disampaikan. Jadi memang di dalam spasial peta itu kan sebenarnya adalah ada proses komunikasi ya, komunikasi antara si pembuat dengan si penggunanya. Jadi bagaimana caranya ketika kita, jadi bukan lagi nanti ranahnya masuk ke apa namanya istilahnya, hebat-hebatan atau lebih paham menggunakan software A, B, C atau tekniknya bisa macam-macam. Nah, tapi bagaimana caranya pesan itu bisa tersampaikan. Jadi makanya nanti di dalam, nanti mungkin pas di proses layout ya kita bisa jelaskan juga ketika kita akan menyampaikan suatu informasi menggunakan peta, kita juga harus bisa memilih informasi apa yang perlu kita tonjolkan di sana atau kita sampaikan. Jangan sampai nanti informasinya terlalu banyak, terlalu ramai, jadi si pengguna sendiri malah tidak bisa memahami sebenarnya maksud dari peta itu sendiri apa. Jadi misalnya nanti kita akan memetakan mungkin distribusi bantuan misalnya, tapi di situ kita terlalu banyak menampilkan informasi jaringan jalan, sungai, bahkan mungkin informasi ketinggian dan segala macam, sehingga informasi utama yang mau kita sampaikan terkait dengan distribusi bantuan itu malah tidak kelihatan. Atau ketika nanti teman-teman akan menyampaikan peta terkait kondisi topografi di suatu area, tapi informasi itu mungkin juga malah tertutup dengan informasi lainnya yang mungkin sebenarnya tidak perlu, misalnya terlalu banyak informasi fitur-fitur yang ada di permukaan, ada di lokasi tersebut, sehingga malah menutup informasi ketinggian yang sebenarnya atau topografi yang sebenarnya pengen ditonjolkan di sana. Ini ya, baru ada 17 ya. Mungkin tadi saya lihat juga ada baru teman-teman yang masuk, tapi nggak apa-apa. Atau mungkin dari sini mungkin saya sudah bisa coba ini ya, apa namanya, sedikit menyimpulkan. Jadi yang terlintas ketika teman-teman melihat atau mendengar geospasial itu adalah terkait dengan peta. Jadi peta itu sendiri memang proses ya, proses memetakan atau tadi kemudian membuat suatu data atau informasi itu menjadi suatu data menjadi suatu informasi, atau bisa juga kita melakukan nanti kalau rekan-rekan atau teman-teman nanti melakukan survei, di
dipetakan di daerah mana yang ya sesuai ini ya apa namanya sesuai tujuannya mungkin terkait dengan apa namanya kependudukan, kemudian dengan kan mungkin terkait dengan apa namanya lokasi yang akan ditambang misalnya semacam itu. Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk yang awal nih. Saya akan masuk ke presentasi dulu untuk sebagai pengantar ya, supaya nanti apa, minimal teman-teman sudah bisa memahami nanti apa yang akan kita coba pelajari dalam 2 hari ini. Nah, ini sudah terlihat presentasinya ya, atau masih di PowerPoint tadi? Sudah di PowerPoint, Bang. Di PowerPoint ya? Presentasi, yang PowerPoint presentasi, ya. Oke, jadi ini sedikit pengantar aja terkait dengan SIG ya, SIG, dan terus saja nanti karena nanti kita akan memakai GIS di dalam pelatihan kali ini. Nah, jadi GIS atau SIG itu adalah kalau mungkin ada yang apa namanya mengartikan GIS itu gambarnya indah sekali ya, atau sungguh indah gambarnya karena memang terkadang kita hanya melihat dari sisi outputnya aja bahwa apa yang akan yang ditampilkan dalam wujud peta misalnya, atau proses visualisasi data spasial itu kan biasanya itu yang akan terlihat, tapi sebenarnya ada proses di belakangnya yang perlu juga rekan-rekan sekalian pahami, mulai dari proses inputnya, kemudian analisisnya seperti apa, hingga sampai kepada proses visualisasinya. Jadi kurang lebih adalah merupakan cara penyajian data ya dalam wujud peta. Jadi program itu nggak harus terkait dengan peta. Jadi bagaimana jadi cara penyajian datanya yang memungkinkan untuk dilakukan analisis. Atau menurut Linden itu tahun 1987 dia adalah suatu sistem untuk pengelolaan. Jadi banyak ya, jadi ada pengelolaan, ada penyimpanannya sendiri, pemrosesan. Istilahnya kalau di GIS itu manipulasi ya, pemrosesan, karena memang suatu data kita analisis dan nanti hasilnya itu ya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini itu sebenarnya nanti ada proses komunikasi ya, penyampaian informasi dari data yang masih mentah itu kita masak, kita mau memasak nasi goreng ya, berarti ketika disajikan biasanya rasanya ya gurih pedas gitu kan ya mungkin pedas, bukan malah rasanya nanti jadi manis ya. Kalau manis itu biasanya kan kayak minuman semacam itu. Nah, kemudian dianalisis, kemudian ditayangkan data tersebut secara spasial. Jadi dalam SIG atau GIS sendiri sebenarnya dari data kita olah menghasilkan suatu informasi yang baru, gampangnya semacam itu. Jadi ada proses di dalamnya yang membuat kita bisa mempunyai informasi baru sebagai hasil dari analisis kita tadi. Nah, ini konsepnya adalah untuk menyajikan informasi ya. Nah, kalau ini sekarang sebenarnya bukan hanya di muka bumi, bahkan di dalam bumi pun sekarang sudah banyak. Mungkin teman-teman dari yang geofisik atau mungkin yang background-nya geologi sudah banyak juga belajar terkait dengan software-software mungkin yang juga memang berfungsi untuk di dalam bumi ya. Di Kiki sendiri ada beberapa plugin. Mungkin nanti saya tunjukkan saja, bukan saya mendemokan karena memang itu bukan bidang saya apa yang selama ini saya geluti, tapi saya melihat di beberapa tools di Kikis itu dia yang bisa support untuk melakukan itu. Mungkin nanti kalau nggak ada nanti ya mungkin besok kita bisa lihat apa aja. Jadi nanti data itu apa namanya disimulasikan untuk bisa untuk membuat skenario tinggal misalnya semacam ini. Jadi konsepnya itu kan ada data itu kan layer-layer ya, kayak semacam roti lapis. Jadi ada data terkait dengan, kalau kita lihat dari bawahnya ada terkait dengan 3 dimensinya, kemudian nanti ada terkait dengan penggunaan lahannya, kemudian ini misalnya ditampilkan dalam persil-persilnya seperti apa. Nah, ini bisa disatukan, nanti bisa menghasilkan informasi yang baru. Misalnya kita punya
Kalau saya ngomong yang mungkin biasa saya lakukan ya, saya punya data kawasan rawan bahaya, kemudian saya punya data rumah-rumah penduduk di area tersebut. Nanti hasilnya itu bisa kita lihat rumah-rumah mana aja misalnya yang dia masuk ke dalam kawasan rawan bencana, atau misalnya kita punya misalnya untuk tata ruang ya, biasanya ada kalau nggak salah 100 meter ya dari sepadan sungai itu sebenarnya kan nggak boleh untuk area permukiman. Nanti kita bisa lihat tuh rumah-rumah mana aja sebenarnya yang dia masuk ke dalam area sempadan sungai itu. Jadi kan nanti kita bisa ketahuan. Nah, jadi informasi yang tadinya dari informasi yang terpisah kan sepadan sungai dengan rumah, ketika nanti kita overlay, tadi saya lihat ada yang nulis juga overlay, nah, nanti bisa dilihat rumah-rumah mana aja yang dia masuk ke dalam area sepadan sungai tersebut. Nah, di Gigi sendiri itu dia tidak di sini ya jadi kita tidak bisa hanya membicarakan masalah softwarenya aja, karena sebenarnya di dalam proses itu sendiri itu ada paling tidak 5 komponen. Sebenarnya yang utama itu ada ini ya, apa namanya, kurang lebih 3 sebenarnya. Ada orangnya, kemudian pengguna, sama datanya itu sendiri. Tapi memang perlu diikuti dengan hardware dan approach itu lebih ke metodenya. Jadi software seperti yang tadi awal mungkin sempat saya sampaikan, itu hanya sebagai tools-nya aja atau alatnya. Jadi kalau dalam sehari-hari misalnya rekan mau menggali tanah itu kan bisa pakai cangkul ya, itu adalah apa namanya, itu lebih ke hardware sebenarnya, dan software juga bisa. Jadi lebih satu kesatuan. Jadi gimana caranya nanti kita bisa mengoptimalkan pemakaian si software yang didukung dengan hardware itu sendiri. Nah, kitanya itu people-nya ini. Jadi kita harus paham bagaimana caranya untuk menggunakan alat tersebut. Nah, nanti digabung dengan data-data, nanti datanya ada bermacam-macam, nanti jenisnya akan saya coba sebutkan. Kemudian yang perlu ingat di sini juga adalah tingkat kedalaman dari data itu sendiri. Jadi terkadang untuk kita menghasilkan data dengan skala yang detail ya, misalnya untuk skala besar itu misalnya 1:1000, kita jangan menggunakan data yang sumbernya 1:250.000. Nah, itu kan informasinya sudah banyak yang digeneralisasi, ya, semacam itu. Jadi perlu kita pahami juga terkait itu. Nah, nanti juga tadi metode yang akan kita pakai untuk menganalisis atau mengolahnya itu nanti seperti apa. Nah, terkait dengan datanya itu ada yang namanya data vektor ya. Dalam GIS itu ada 2 jenis data. Ini yang pertama adalah data vektor, yang kedua nanti raster. Jadi data vektor itu yang umum ya ditemukan di dalam fisik. Jadi pada dasarnya dia merupakan suatu gambar ya, yang merupakan gabungan, dia bisa berupa titik atau garis. Jadi titik itu biasanya dia nanti kalau di JS dibilangnya dia 0 dimensi ya, karena dia hanya mempunyai informasi X dan Y. Jadi nanti misalnya teman-teman melakukan survei, kemudian pakai GPS, kemudian bikin waypoint, nah itu kan dia titik. Sementara tuh garis itu dia 1 dimensi ya. Jadi dia selain ada X-nya, dia juga ada panjang. Jadi dia sebenarnya kumpulan dari titik-titik yang saling menyambung untuk garis itu. Nanti di dalam konsepnya GIS. Kemudian ada lagi yang area, jadi sebuah garis yang dia akan terhubung menutup. Jadi kurang lebih tampilan data vektor itu semacam ini ya. Jadi ini ada yang warna-warna hijau itu adalah dia titik. Kemudian yang garis merah itu dia adalah jalan. Kemudian yang saya beri warna-warni di background-nya itu, ini ada warna biru, ada warna pink, ya, kalau di besar ini adalah areanya. Jadi kalau X dan Y itu dia hanya punya informasi koordinatnya, lewat titik ini X, Y. Kalau garis dia mempunyai informasi panjang, jadi ketika kita nanti melakukan analisis, kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan panjangnya. Kemudian kalau area itu
bisa kita mengetahui luasnya. Jadi kita juga belajar bagaimana cara menghitung panjang, luas, dan mungkin mendapatkan informasi XY dari titik yang kita peroleh. Kemudian, nah berikutnya yang kedua adalah data raster. Jadi itu dia sebuah data yang terdiri dari pixel ya, seperti foto. Kalau rekan-rekan lihat foto itu kan apa namanya, semakin di zoom, nah semacam ini. Semakin di zoom dia akan mempunyai gambar yang kotak-kotak ya. Kalau kamera sekarang itu kan dia udah resolusinya cukup baik. Jadi dalam satu foto itu kalau dulu kan paling cuman 640 kali 480 misalnya gitu kan. Itu udah cukup bagus. Nah, sekarang udah berpuluh-puluh pixel ya. Ini ya, apa namanya? Akurasinya sehingga kalau kita lihat di sini, ini misalnya contohnya saya ambil citra Landsat nih ya. Ini Landsat di daerah Sulawesi. Ini daerah ini kota Palu ya, ini apa namanya, Teluk Tomini di Danau Poso. Nah ini misalnya di sini ada satu tempat di sini saya coba zoom. Kalau di sini kan nggak kelihatan ya, ada pixel apa kotak-kotak segala macam kayak gitu. Nah kalau ketika kita zoom, nah dia nanti akan tampil kotak-kotak macam ini. Nah ketika nanti informasi ini kita coba lihat nanti pas demo nanti saya tunjukkan, kita bisa identify berapa nilai dari masing-masing pixelnya. Dan dari pixel ini dia punya ukuran. Nah, oleh itu sebabnya ketika kita menggunakan atau menganalisis data citra pun atau yang sifatnya raster, kita juga harus paham dia mempunyai resolusi berapa untuk ukuran masing-masing pixelnya. Jadi dia ada nilainya. Jadi kalau kita klik nanti akan muncul nilainya. Dan kita bisa juga ukur ukuran dari pixel itu sendiri. Nah, perbandingannya semacam ini ya. Kalau misalnya sama-sama divisualisasikan bareng, data yang berupa poin itu ketika diwujudkan vektor kita bisa lihat semacam ini. Tapi ketika di raster ya dia hanya dibagikan oleh masing-masing poin yang ada di tiap pixelnya. Kemudian untuk garis, nah biasanya dia nanti bisa jadi ada proses generalisasi ketika kita mau mewujudkannya dalam raster. Jadi ketika hasilnya semacam ini, bisa jadi di rasternya semacam ini. Nah ini bisa nggak kelihatan. Begitu juga dengan area ya. Kalau di kan kita bisa mungkin bermain miring-miring semacam ini. Tapi di raster nanti bisa hasilnya malah lebih ke kotak-kotak semacam ini. Nah, ini juga tergantung dari resolusinya. Kalau resolusinya dia bisa detail, mungkin bisa mendekati penampakan yang ada di sini. Tapi kalau resolusinya kecil, misalnya 100 meter gitu ya, mungkin bisa jadi tampilannya dari yang macam ini agak miring, di sini bisa jadi kotak. Kemudian kita juga belum mengenal adanya atribut tabel ya, atau tabel atribut. Nah, ini biasanya terdapat dalam informasi sebagai pelengkap ya untuk keterangan di data vektor. Jadi kalau misalnya kita lihat data vektor, kalau di raster tadi kan infonya hanya value ya, value-nya di masing-masing, jadi dia punya satu nilai aja sebenarnya. Tapi kalau di vektor, nah, kita bisa punya atribut yang mempunyai banyak informasi. Jadi setiap setiap fitur atau setiap titik atau setiap poligon itu dia bisa mempunyai informasi yang banyak. Jadi nanti bisa semakin. Nah, kalau kita lihat di sini informasi dari masing-masing fitur ini ya. Nah, ini bisa bisa kita tambahkan nanti kolom, misalnya ini namanya objeknya apa, keterangannya apa. Mungkin nanti di sini bisa kita tambahkan jumlah penduduknya misalnya, atau jumlah
keluarga, kemudian di sampingnya lagi misalnya luasnya berapa, kepadatan penduduknya berapa, dan segala macam. Nah, ini bisa kita tambahkan, semakin ke kanan kita bisa semakin menambahkan informasinya. Di dalam tabel atribut ini masing-masing layer dia akan punya satu atribut, tapi dari satu baris ini biasanya dia akan mewakili satu satu poligon di sini. Tapi di dalam gambar ini saya ada contohkan juga bahwa di dalam konsep JS itu ada yang namanya single part atau multi part. Nah, ini biasanya terjadi ke beberapa ini ya, misalnya contohnya kayak daerah yang terdiri dari beberapa pulau semacam ini. Ini sebenarnya satu daerah ya. Kalau saya lihat di sini namanya Sungai Kakap. Ini kalau nggak salah di Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat. Nah, ini kalau single part dia masing-masing, meskipun sebenarnya namanya sama ya, Sungai Kakap, tapi tiap poligon ini dia disimpan dalam satu baris di sini. Di baris. Ini yang konsepnya untuk single part, tapi untuk multi part ya ini dalam satu area ini yang sama-sama Sungai Kakap semua. Ini semuanya ini. Ini kalau kita klik di area manapun di sini, dia hanya akan ditunjukkan oleh satu ini. Nah, jadi ini yang mungkin perlu nanti teman-teman juga ketika sudah banyak melakukan analisis terkait dengan data spasial, nanti mungkin banyak berjumpa juga dengan teman-teman ini, karena mungkin ada yang tanya kenapa harus dipisah, karena ya sesuai peruntukannya, karena bisa jadi kita mau ngomong satu area ini, kalau kita ngomongnya Sungai Kakap satu area, berarti kan mau nggak mau kita harus menggabungkan semuanya. Tapi ketika nanti kita udah menyampaikannya atau mendiskusikannya itu terkait dengan masing-masing pulau ini, ya berarti kan kita perlu pisah ini, masing-masing pulaunya. Jadi kita bukan lagi mengacu kepada batasan administrasinya, tapi kita lebih mengacu kepada batasan secara fisiknya. Jadi itu baru kita bisa pisah. Nah, nanti kita juga bisa melakukan query ya. Nah, query itu atau memilih. Jadi di GIS sendiri nanti atau dalam JS ada yang namanya, saya ini pembedaan istilahnya aja ya. Nanti kalau di GIS bisa disebut filter, nanti di ArcGIS ada namanya definition query. Ada juga, tapi kalau secara ininya itu ada query atau select by attribute, atau nanti select, kalau di GIS nanti ada juga yang disebut select by expression ya. Nah, nanti kalau sempat nanti kita juga coba belajar expression di sana. Karena itu kalau teman-teman mau belajar lebih advance lagi, mungkin sedikit melakukan otomatisasi hanya untuk proses layout segala macam, nah nanti ekspresi ini juga akan sangat membantu. Ya, jadi konsepnya di sini adalah kita memilih, jadi kita misalnya mungkin nanti di dalam proses pengisian ya, misalnya ketika kita akan memilih daerah dengan kategori A, B, C, D, nah kita bisa kategorinya itu memilihnya bisa dengan query-nya ini ya, atau select by expression nanti di select feature semacam itu. Nah, itu bisa nanti kita lakukan di sana. Nanti akan bisa, jadi nanti nggak terpilih semua ini. Misalnya saya di jalan lokal di sini, nah nanti yang terpilih hanya jalan lokal aja, jalan lain enggak. Macam itu. Kemudian yang berikutnya, nah kita nanti juga akan di tabel atribut ini sendiri, ini juga kita bisa tambahkan informasinya. Jadi kalau pengalaman saya, biasanya saya mempunyai satu base map ya, peta administrasi. Nah, nanti ketika saya akan menyajikan suatu informasi atau melakukan analisis gitu, nanti biasanya ada informasi lain, misalnya kalau tempat saya kerja misalnya nanti ada dari unit lain yang dia mempunyai data terkait dengan mungkin sebaran daerah capaian kegiatan mereka gitu. Nah, biasanya mereka nanti hanya akan datang dengan tabel semacam ini. Mungkin dia hanya punya provinsi, di situ ada
jumlah capaiannya misalnya, atau di sini penduduk ya misalnya, ada penduduk berapa, tapi dia nggak ada spasialnya. Nah, base map-nya itu ada di sini. Dia informasinya kan hanya informasi administrasi aja, tanpa ada informasi ini. Nah, nanti kita bisa jahit sehingga nanti bisa dihasilkan apa namanya, daerah ini provinsi, nanti ditambahkan dengan informasi jumlah penduduknya. Contoh di sini ya. Jadi kalau informasi awal itu informasi hanya sampai di sini aja. Yang belakang ini enggak, di prof segala macam ini kan informasinya dari sini. Nah, nanti kita bisa tambahkan sini. Nah, berikutnya ini juga yang perlu kita pahami adalah terkait dengan sistem koordinat. Kemarin juga panitia memberikan ada penjelasan juga di sini. Jadi sistem koordinat di sini, kalau yang umum ya biasa dipakai itu kan yang sifatnya latlong ya atau geografis, ya yang ini kalau kita lihat di sini, titik 0 lintangnya itu ada di Katulistiwa dan 0 bujurnya itu, Y-nya itu ada di Greenwich. Teman-teman waktu sekolah dulu belajar ya. Kemudian nanti Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 191 derajat bujur timur. Nah, itu kita ngomongnya geografis ya. Nanti penyajiannya juga bisa dalam derajat desimal. Ini biasanya nanti ketika kita coba misalnya dapat data survei ya, nanti kita mau coba spasialkan, biasanya nanti formanya harus dirubah ke derajat desimal dulu. Nah, kalau derajat desimal ini biasanya nanti misalnya teman-teman yang di Indonesia bagian selatan itu pasti nanti untuk bujur timurnya dia akan selalu mempunyai nilai positif ya. Kalau kita lihat Indonesia kan di sini ya. Dia di bujur timur ya. Kalau bujur timur itu berarti jadi dari 0 ini ke sana dia bujur timur, ke sana dia bujur barat. Kalau lintangnya dari Katulistiwa ke atas itu lintang utara, ke bawah lintang selatan. Nah, di sini itu nilainya untuk X-nya atau bujurnya itu pasti positif. Karena dia kan ke sana positif. Nah, untuk lintangnya dia karena di bawah Katulistiwa dia negatif. Jadi jangan sampai salah. Biasanya saya sering menemui mungkin lupa pengisiannya ya, atau mungkin mentransformasi dari informasi yang, karena kalau kita nanti mau melakukan transformasi dari data XY ke dalam peta itu kan harus cuma angka ya. Biasanya ketika pas datang informasinya nanti masih ada keterangan BT, LS-nya semacam itu. Nah, terkadang suka lupa itu yang LS itu depannya harus tambahin minus. Jadi ketika sudah diplotkan di peta yang harusnya dia mungkin berada di daerah Kupang itu, dia malah muncul di daerah Sulawesi. Nah, itu bisa jadi karena kita lupa nanti menambahkan informasi minus di dalamnya. Nah, kalau untuk penyajiannya di peta kadang biasanya kan pakai ini juga derajat menit detik. Nah, kemudian ada juga yang saya hanya sedikit mengenalkan ya untuk sistem koordinatnya, karena yang kadang sering dipakai, dan kalau teman-teman nanti coba mengacu kepada peta yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, itu biasanya juga ada cuma 2 informasi sistem koordinat di sana. Yang pertama yang geografis tadi, sama yang UTM ini. Nah, UTM ini biasanya nanti bisa kita pakai untuk pengukuran ya, untuk hitung luas segala macam. Tapi memang nanti yang perlu diingat adalah yang namanya sistem proyeksi itu pasti ada kesalahan di permukaan bumi. Jadi memang ketika kita melakukan perhitungan luas jarak menggunakan software ini, baik itu menggunakan QGIS, ArcGIS, segala macam kayak gitu, kita perlu ingat juga bahwa sebenarnya ada error di sana. Cuman memang perlu analisis lebih lanjut jika memang kita mau memasukkan faktor skalanya di sana, karena memang ada beberapa error di sana. Jadi kalau di di UTM ini nanti dia ada bagian yang memang errornya semakin besar atau semakin kecil, karena sesuai waktu membentuk memproyeksikannya dari bidang lengkung bumi kan bulat ya ke dalam bidang datar.
Nah, kalau UTM ini sendiri dia dibagi menjadi beberapa zona ya. Untuk Indonesia itu antara 46 sampai 54. Ini jaraknya dari setiap zona ini adalah 6 derajat ya. Jadi di dalam apa, lingkaran bumi ini 180 derajat, jadi ya bujur itu dia dibagi masing-masing setiap 6 derajat. Jadi ada 60 nanti, 60 zonasi untuk BTN. Nah, kalau lebih detail lagi nanti biasanya ada apa namanya? Ada keterangan lagi nanti yang A, B, C, D segala macam. Tapi biasanya yang sering dipakai kalau di Jawa itu yang penting dia masuk ke zona berapa, terus kemudian dia ada di bujur bintang apa di bagian bulan utara apa di bagian selatan. Nah, ini semacam ini. Kemudian nah nanti ya ini yang tadi saya sebutkan misalnya untuk spasialisasi data tabel ya. Jadi misalnya kita mempunyai beberapa titik di sini. Ini hasil survei ya. Nanti di Gigi sendiri ada plugin juga untuk bisa menampilkan data dari GPS, nanti formatnya GPX ke dalam apa namanya, dimunculkan dalam peta. Tapi bisa juga nanti mungkin hasil surveinya itu kita diberikan data berupa tabel semacam ini. Nah, nanti bagaimana caranya untuk menyajikannya ke dalam sini. Nanti kita bisa coba dengan memanfaatkan informasi X dan Y-nya untuk bisa dimunculkan di sini. Semacam itu. Nah, nanti yang akan kita pelajari berikutnya adalah jika kita belajar untuk melakukan digitasi ya. Bagaimana cara menambahkan tampilan visualnya, baik itu titik, garis maupun area, kemudian pengisiannya. Nanti kita bisa isi langsung atau dengan bit kalkulator. Nah, nanti kita juga mencoba bikin layout ya, layout sederhana. Jadi kurang lebih di dalam peta itu ada beberapa unsur yang harus ada di sana. Itu mulai dari petanya, kemudian judul, orientasi, skala, nanti ada legenda ya, ini judul peta. Ini petanya itu maksudnya tampilannya ini. Kemudian ada judulnya di sini. Kemudian orientasi ya, arah utara. Kemudian ada skalanya di sini. Kemudian legenda dan sumber datanya. Ini penting sumber data ini karena itu akan mempengaruhi dari kualitas dari si peta itu sendiri. Karena seperti tadi saya sebutkan, misalnya untuk peta yang skalanya dia detail, jangan sampai nanti sumber datanya menggunakan sumber data yang skalanya dia skala kecil ya. Jadi ada informasi yang tergeneralisasi ketika dianalisis menjadi informasinya salah. Jadi ada istilahnya kalau di GIS kan itu ya. Jadi garbage in, garbage out. Jadi kalau yang dimasukkan datanya itu sudah misalnya garbage ya sampah ya. Nah, maksudnya datanya itu kurang benar istilahnya, kurang benar peruntukannya. Dianalisis mau pakai analisis yang baik sekalipun nanti hasilnya juga dia bukan barang yang baik. Tapi kalau good in, good out, nah, skala yang apa data yang dimasukkan dia misalnya kredibel ya, kemudian dianalisis dengan metode yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan, nanti insya Allah hasilnya juga bakalan baik. Itu. Nah, di sini juga ini bentuk peta standar ya, tapi di dalam perkembangannya sekarang, mungkin kalau rekan-rekan sekalian nanti coba browsing di internet itu banyak juga karena memang sesuai kebutuhannya ya, banyak yang memang kebutuhannya nanti lebih untuk pelengkap. Kalau sekarang kan di infografis dengan, nah itu biasanya kadang banyak unsur-unsur ini yang tidak apa namanya tidak dimasukkan atau mungkin ketika dimasukkan pun dia sebagai informasi tambahan aja yang bukan informasi ini sebenarnya informasi tepinya ya nanti bisa diatur sedemikian rupa sehingga bagaimana caranya bahwa informasi tersebut nanti bisa sesuai dengan saya itu infografisnya atau mungkin nanti untuk bahan apa namanya ditulis di suatu artikel atau mungkin dalam lebih ke fancy dan semacam itu nanti
itu bisa disesuaikan, tergantung dari apa namanya kebutuhannya sebenarnya. Oke, next. Nah, nanti ada sedikit analisis spasialnya juga. Mungkin nanti nggak terlalu banyak ya yang bisa kita coba pelajari, mungkin dari overlay, mungkin ada nanti buffer gitu kan, misalnya dari apa sumur bor, atau mungkin nanti dari area, kalau ini saya lihat titik gunung, atau nanti dari titik epicenternya gitu, misalnya ada gempa dalam radius berapa sih yang apa namanya jarak titik radius ke sekitarnya, misalnya nanti kita bisa lakukan zonasi, misalnya ini yang lebih terdampak, di sini mungkin yang kurang terdampak segala macam. Nah, ini terkait dengan apa namanya apa ya istilahnya mungkin hal-hal teknis ya yang terkait dengan fisik sendiri. Nah, yang berikutnya adalah terkait juga dengan materi yang kita latihan kali ini adalah terkait dengan GIGIS. Jadi sebenarnya GIGIS itu apa ya? Jadi GIGIS itu adalah dia free and open source geographic information system. Jadi memang dia itu free ya. Siapapun bisa menginstal, dan dia sifatnya kan open source. Jadi tidak perlu ada lisensi, yang penting hardware-nya ya, atau komputernya atau laptopnya itu mendukung untuk bisa diinstal GIGIS ini sendiri. Dan misalnya sebenarnya cukup mudah, nanti ada sedikit video yang bisa saya tunjukkan. Nah, GIGIS itu bisa diunduh secara bebas ya. Jadi nanti bisa diunduh di dalam sini. Kemudian nanti saya tunjukkan ininya apa namanya setelah selesai presentasi ini. Kemudian dia punya beberapa seri rilis. Jadi di GIGIS itu dia ada yang disebut dengan long term release. Long term release itu biasanya dia disupport lebih lama untuk dari developernya, karena developernya kan dia sebenarnya juga ini apa namanya ada volunteer maupun mungkin beberapa perusahaan company yang memang dia mendapatkan dana hibah dari GIGIS untuk mengembangkan suatu fitur tertentu. Nah, dia ada yang namanya long term release, ada yang satu lagi yang latest version atau release on feature. Jadi nanti jangan bingung ketika teman-teman melakukan pengunduhan ya. Nah, kalau saat ini kan long term release-nya dia masih di 3.16. Sementara untuk latest versionnya itu ada di 3.22. Meskipun nanti 3.22 ini kedepannya dia yang bakal menjadi long term release-nya setelah nanti masanya 3.16 itu selesai. Jadi nanti biasanya dia 3.16, kemudian 3.18, 3.20, 3.22. Nanti kembali lagi dia biasanya yang untuk umum itu yang genap ya. Nanti 3.24, 3.26 gitu seterusnya. Nah, angka 3 depannya itu adalah upgrade secara mayor sistemnya. Jadi ini itu dulu dimulai dari versi beta ya 0 titik sekian itu. Kemudian dia versi 1, versi 2, dan ini adalah versi yang ketiga, GIS 3. Nah, perubahannya nanti bisa juga dilihat di visual change log-nya, kemudian ada roadmap-nya juga. Nah, dan di GIGIS ini sendiri dia terdapat banyak plugin ya. Nanti kita akan coba juga beberapa plugin yang mungkin bisa kita gunakan. Mungkin sederhana belajar, mulai dari misalnya kita punya foto geotag, menunjukkannya seperti apa. Atau mungkin nanti punya data apa namanya GPS itu kan bisa di convert ke dalam data GPX gitu misalnya. Nah, cara memunculkannya di GIGIS itu seperti apa? Nah, nanti ada plugin-nya juga. Kemudian ada beberapa plugin lain yang memang, jadi plugin ini semacam ini ya, apa namanya? Jadi GIGIS sendiri dia punya native processing ya. Jadi misalnya untuk proses analisisnya, untuk proses overlay, proses selection dan segala macam. Nah, itu dia ada apa native-nya. Nah, ada beberapa developer yang karena GIGIS ini bisa dikembangkan oleh siapapun ya. Nah, dia merasa saya memerlukan suatu tools yang digunakan untuk menunjang pekerjaan saya. Misalnya mungkin nanti terkait dengan geoscience. Nanti untuk apa namanya? Untuk pengeboran, untuk mungkin topologi apa segala macam kayak gitu. Nah, dari beberapa natif itu dia gabungkan, kemudian dia customisasi sedemikian rupa sehingga jadilah plugin baru. Atau mungkin ada juga plugin yang dia untuk menghitung daerah terdampak bencana misalnya. Itu kan kalau kita
gunain native processing-nya itu kan banyak ya. Dia misalnya kita harus melakukan overlay satu, kemudian setelah overlay kita harus melakukan dissolve, kemudian kita harus menghitung luas, kemudian baru kita bisa ekspor. Nah, nanti di ekspor kita harus proses layout dan segala macam. Nah, ada satu plugin, misalnya itu plugin namanya Inasave itu, dia sudah melakukan customisasi, jadi si pengguna user itu tinggal menambahkan mana data daerah bahayanya, mana daerah misalnya kita mau menghitung dampaknya terhadap rumah, mana data rumah yang kamu punya. Nah, nanti begitu dia run, si plugin itu sudah bisa langsung melakukan analisis yang banyak tadi kalau kita lakukan secara manual. Jadi dia melakukan overlay, dia kemudian melakukan dissolve, melakukan bahkan sampai ke pewarnaan dan layout, sehingga nanti ketika selesai sudah langsung muncul tuh nanti apa namanya, hasil analisisnya, sekian rumah yang terdampak misalnya, dan layoutnya. Jadi tadi apa namanya, dari beberapa native processing yang ada di Gigis-nya dia gabungkan jadi satu, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sudah. Jadi untuk di Gigis-nya itu sendiri, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini kalau misalnya saya pergi ke Gigis ya. Nah, di sini kalau kita lihat ketika teman-teman masuk nanti ke gigis.org nanti. Nah, nanti di situ ada yang untuk for user. Nanti dia bisa di situ ada untuk download. Jadi untuk pertama kali masuk, teman-teman bisa mendownload di sini. Download. Nah, nanti di download ini ada macam-macam ya. Dia bisa untuk Windows, bisa untuk Mac, Linux, dan segala macam. Nah, tinggal teman-teman di sini ngikutin ada apa instruksinya. Kalau Windows kan dia tinggal klik download gitu kan. Kemudian ada exe-nya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Dia ada latest release-nya ya, atau release on feature, sama yang long term release, dia lebih stabil. Jadi kalau teman-teman kadang biasanya download suatu aplikasi itu kan biasanya ada ini ya, yang ada apa namanya, yang most stable. Nah, kalau di Gigis itu yang LTR-nya. Jadi biasanya dia yang karena dia sifatnya open source, jadi biasanya dia minim bug yang udah long term di situ. Jadi nanti jangan khawatir ya kalau misalnya teman-teman mencoba menggunakan long term di sini. Biasanya nanti kalau memang tidak punya apa namanya, karena kalau untuk belajar gitu kan, untuk pemahaman, saya biasanya menggunakan Gigis ini ketika ke teman-teman komunitas atau mungkin ke daerah gitu kan, yang mereka punya keterbatasan anggaran, tapi mereka pengen belajar atau pengen melakukan suatu analisis yang mungkin nggak terlalu rumit juga, atau mungkin sesuai kebutuhan mereka. Nah, biasanya saya mencoba menawarkan dengan Gigis ini, karena kan dia free ya, di siapapun bisa install, jadi ketika nanti misalkan analisis, kemudian analisis itu hasilnya mungkin untuk publikasi atau mungkin untuk apa namanya, untuk advokasi misalnya. Nah, ketika nanti ditanya terkait dengan masalah lisensi segala macam, nah ini apa namanya, tidak ada masalah karena kan dia free ya, jadi siapapun bisa install. Nah, nanti di versi apa namanya, yang terakhirnya itu dia 3.22, yang long term release-nya itu dia 3.16. Ini saya akan sedikit demokan ya untuk cara instalasinya. Sebentar. Supaya suaranya kedengaran. Nah, ini saya coba ngambil dulu dari di apa teman-teman komunitas itu, mereka ada cara download dan install. Jadi kurang lebih semacam ini. Saya Ridho Darmawan.
dari komunitas Gigis Indonesia. Saya akan memperagakan cara mendownload Gigis dan melakukan instalasi Gigis. Pertama kita mengakses website Gigis, gigis.org. Kemudian kita klik tombol download di sini. Di sini ada beberapa versi. Kita sesuaikan dengan sistem operasi di komputer kita. Dalam kasus ini saya menggunakan Windows 64-bit dan saya akan memilih versi Gigis terbaru 3.14. Di sini juga tersedia versi stabil 3.10. Diklik, kemudian download. Ditunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, kita buka file yang sudah di-download, yaitu Gigis 3.14. Klik 2 kali. Nah, di sini kita akan memulai instalasi. Kita next. I agree. Ini adalah folder penyimpanan dari Gigis. Next. Ini ada beberapa dataset opsional yang tidak perlu dicentang. Kita langsung install saja. Klik install. Nah, jika sudah selesai, kita klik finish. Finish. Kemudian hasilnya kita bisa buka di desktop. Bisa kita pilih Gigis desktop 3.14. Itu kurang lebih ya, apa namanya, proses instalasinya tadi, apa namanya, untuk Gigis sendiri. Jadi install saja. Apa namanya, bisa di-download, nanti bisa pakai yang apa namanya, yang latest atau yang long term disk. Tapi kalau saran saya, sebaiknya teman-teman untuk yang masih baru ya, mungkin sebaiknya pakai yang long term release saja, karena dia yang minim dengan bug. Biasanya yang versi latest atau release itu dari developer dia sebagai sarana uji coba, karena dari teman-teman developer mereka juga sangat mengharapkan banyak feedback ya dari apa namanya, dari rekan-rekan sekalian. Jadi ketika nanti rekan-rekan ketika melakukan suatu analisis, misalnya menemukan hal yang bermasalah atau error, atau mungkin nanti prosesnya nggak seperti yang diharapkan, nah itu bisa nanti teman-teman melaporkan ke developer. Jadi bisa saya tunjukkan di sini. Nah, di sini ada apa namanya? Kalau di webnya sendiri dia juga ada, ketika kita klik get involved atau development, nanti ada bug report di sini. Nah, kita bisa report kemana? Nah, dia biasanya kalau dulu ada ini ya, semacam kayak forum thread gitu kan. Nah, sekarang dia masuknya ke GitHub. Nanti ketika klik di sini, nah ini ada beberapa error yang apa namanya, yang bisa dilaporkan. Nanti tinggal teman-teman sekalian misalnya nyari yang bermasalah terkait dengan
Saya bermasalah terkait dengan CRS-nya. Bisa dicari juga apakah memang sudah pernah ada yang melakukan melaporkan terkait hal ini. Nah, misalnya ini. Atau belum, kalau belum berarti teman-teman bikin isu sendiri. Klik di sini. Oh, dia harus login ya, harus punya akun GitHub. Atau teman-teman nanti bisa langsung klik di sini aja. Misalnya sama, klik, nanti di bawah itu. Nah, ini kan biasanya dari pengguna yang lain, misalnya ketika dia menemukan hal yang sama, dia juga akan menemukan di sini. Karena konsepnya dia ini ya, open source, jadi konsepnya gotong royong sebenarnya, kalau misalnya saya boleh sampaikan. Jadi dari kita nanti oleh kita juga. Jadi ketika kita menemukan suatu hal yang tidak benar gitu kan, menurut kita gitu kan. Nah, kita bisa melaporkan di sini, kemudian kita bisa juga sharing mungkin sedikit data yang kita gunakan sehingga si developernya itu bisa mereplikasi apa yang kita temui. Nah, ketika nanti developernya menemui yang yang kita temui itu, nanti mereka akan juga mencoba mencari cara untuk bagaimana cara membenarkan apa yang salah. Nah, nanti biasanya yang bug-bug semacam ini nanti akan di-fixkan nanti di versi rilis yang berikutnya. Makanya kalau kita lihat tadi di sini, mungkin saya tunjukkan juga di sini ada changelog-nya. Jadi biasanya jadi dia misalnya versi 3.16 itu, nah dia 3.16-nya ada 3.16.1, 3.16.2, 3 dan segala macam. Nah, ini juga ada banyak kontributornya ya di sini ya, yang mencoba ikut istilahnya berkontribusi di sana. Nah, biasanya nanti ada penjelasan juga di sini apa yang baru dan segala macam. Nanti makanya kalau kita lihat nanti yang terbaru ini kan sudah 3.16.13 yang versi 3.16 terbarunya. Kalau punya saya ini masih 3.16.4 kan. Jadi kadang saya kalau masih ini ya, kalau kelemahannya di Windows itu salah satunya ketika kita mau mengupgrade bahkan hanya untuk satu rilis update yang versi minornya ya, kan 3.16.x di bawahnya itu untuk minornya. Nah, itu kita harus menginstal semuanya. Beda kalau kita misalnya memakai Linux ya. Di Linux dia nanti yang di-upgrade ya hanya yang patch-nya aja, patch update-nya aja. Jadi nggak semuanya. Tapi ketika kita pakai Windows, dia harus semuanya. Karena besar, makanya saya biasanya ketika saya belum memenuhi kendala di versi yang saya pakai, saya biasanya belum upgrade ke versi berikutnya. Semacam itu. Oke, mungkin cukup ya terkait dengan pengenalan GIGIS-nya. Sekarang kan saya coba masuk ke materi terkait GIGIS-nya itu sendiri. GIGIS. Ketika teman-teman menjalankan GIGIS ya, nanti tampilan awalnya, nah kalau yang baru install biasanya sini masih kosong. Tapi kalau misalnya sudah pernah menginstal, biasanya nanti ada beberapa project yang sudah teman-teman pernah buat, nanti ada di sini. Itu sebenarnya not responding. Nah, kadang mungkin kalau di versi yang sebelumnya itu, kadang sering banget kita menemui not responding ya. Nah, di versi 3 ini, sebenarnya sudah cukup diminimalisir sama developernya. Nah, ini nanti ada beberapa project yang pernah kita coba buat ya. Tapi kalau misalnya awal biasanya dia masih kosong semacam ini. Jadi tampilannya kalau teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan software macam kayak ArcGIS dan segala macam ya, dia ini sebenarnya sama. Jadi menu-menunya itu ada di atas ini. Ini bisa kita geser juga. Jadi nanti senyamannya dari teman-teman, misalnya pengen semua di atas bisa, atau ada yang saya di bagian kanan sini itu juga bisa. Nah, ini bisa diatur sedemikian rupa. Nah, yang perlu diingat ketika teman-teman menginstal pertama kali,
itu di bagian ini ya, option itu. Biasanya dia akan mengikuti bahasa yang diinstal di komputernya. Jadi kalau bahasa di komputernya itu bahasa Inggris, dia otomatis Inggris. Tapi kalau ini kan biasanya ada itu ya, ini kan Inggris. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman itu makainya bahasa Indonesia gitu. Nah, nanti di sini juga munculnya Indonesia. Apa namanya? Edit, terus kemudian tampilan, pengaturan, plugin, vektor segala macam. Nah, kadang mungkin kita sendiri nggak familiar ya. Memang untuk proses penerjemahan GIGIS. Jadi teman-teman sebenarnya bisa berkontribusi juga untuk membuat ini menjadi bahasa Indonesia. Tapi memang untuk bahasa Indonesia sendiri masih cukup rendah ya untuk apa namanya, untuk proses translasinya, dan memang perlu sedikit tantangan juga bagi teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang ketika memakai suatu hal, mungkin aplikasi ya, ketika ya bukan kita tidak bisa kita pungkiri ya bahwa biasanya lebih nyaman dengan ini ya, tulisan yang bahasa Inggris karena kita sudah terbiasa misalnya manage apa segala macam. Nah, ini supaya tidak bingung biasanya di bagian setting ini, option. Nah, nanti di situ ada pengaturan terkait dengan ini bahasanya. Jadi kita bisa menyesuaikan, nanti mengcustom. Jadi kita mau pakai translasinya itu yang mana, bahasanya. Ini lokalnya mana. Misalnya kita untuk ini untuk terkait masalah ini ya, apa namanya, number, date, currency format, karena nanti kalau ketika kita sudah bermain dengan ya kayak tadi saya sebutkan, misalnya ekspresi atau mungkin tampilan angka ya, ketika kita nanti memunculkan suatu informasi terkait dengan number, misalnya kita mau bahas terkait dengan ribuan ya, kalau pakai kita kan titik ya, 1000 itu 1.000, tapi kalau biasanya pakai bahasa Inggris itu misalnya, atau mungkin di Amerika semacam itu, dia 1,000. Nah, itu kan nanti membuat suatu analisis yang berbeda. Sama mungkin kalau teman-teman suka terkendala ketika bermain itu ya, menganalisis dengan Excel itu. Biasanya kan juga mungkin bisa menemui kendala semacam itu. Nah, ini juga perlu kita setting juga dari awal. Jadi kita mau nyamannya pakai mana. Pak teman-teman mungkin biar kelihatan ini ya, kayak K-pop gitu. Nah, saya mau bahasa Korea, itu bisa. Atau bahasa mana lagi nih? Vietnam misalnya, nah, itu bisa. Nanti kalau sudah oke, dia nggak langsung berubah, harus di restart dulu GIGIS-nya, baru nanti tampilannya berubah. Ini saya ubah ke awal daripada saya bingung. Terus nah ini fontnya juga kita bisa atur, mau pakai font apa, jadi mungkin biar teman-teman kalau nanti pakai GIGIS, dia beda dengan yang lain ya. Mungkin teman-teman punya font sendiri, font favorit gitu, nah bisa teman-teman ubah di sini. Begitu juga dengan stylenya ya. Bisa pakai yang Fusion atau ini kalau teman-teman ya. Tadi sebenarnya saya GIGIS-nya ini karena saya biasanya suka gelap ya, night mapping. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita lihat tadi untuk presentasi kurang baik kalau pakai yang gelap nanti karena nggak kelihatan mana yang saya sorot, mana saya pakai defaultnya aja. Nah, itu mungkin yang perlu setting di awal ya, minimal itu yang ini kan banyak sekali, tapi teman-teman nanti bisa ego sendiri karena biasanya secara defaultnya dia sudah tidak cukup mengganggu lah, namanya kayak CRS tuh kalau defaultnya dia pakainya yang 4326. Oh ya, ini tadi lupa saya sebutkan, kalau di dalam sistem racing kan mereka punya ini ya, apa namanya, punya kode-kode. Nah, biasanya kalau di GIS dia pakai ini ya, mungkin PSG ya, ada yang bilang WKID segala macam. Tapi secara kodenya sebenarnya sama. Nah, yang defaultnya itu dia pakai 4326 atau latlong tadi. Ya, pakai derajat bintang bujur semacam itu. Nah, ini kalau teman-teman nanti lebih banyak bermain di analisis metrik ya, kemudian nanti ngitung luas, buffer segala macam. Karena nanti pas pun kita melakukan analisis yang buffer tadi misalnya, mau nggak mau kita memang harus merubah si data tersebut dari yang
datanya CPSG 4326 nanti ke dalam yang apa namanya tipenya proyeksi, projection system koordinat. Nah, misalnya tadi pakai UTM tadi. Nah, tapi nanti kita bisa apa namanya belajar ke sana. Ini kalau misalnya sudah nanti ganti oke aja. Kemudian di sini yang penting lagi, yang tadi saya sebutkan di situ ada ini ya, plugin ya. Ini ada semacam add-on yang apa namanya cukup membantu. Jujur saya apa namanya sering pakai beberapa plugin juga ketika melakukan analisis karena ya dia semacam add-on yang membantu mempermudah kita. Jadi kayak tadi misalnya kita punya satu alat gitu, supaya alat itu bisa bekerja. Atau mungkin kalau teman-teman ini lah, apa namanya, di browser itu biasanya kan ada semacam add-on ya atau extension ya. Kalau di Chrome kan ada extension, kalau di apa di Firefox itu ada add-on, itu yang mempermudah kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin mempermudah kita, misalnya untuk apa namanya JSON viewer atau apa segala macam. Nah, itu bisa kita. Nah, di sini juga ada beberapa plugin yang tadi saya sebutkan. Jadi, untuk menginstal plugin ini, memang mau nggak mau kita harus terkoneksi dengan internet. Meskipun beberapa plugin dia menyediakan fitur yang bisa kita install sendiri, jadi pakai zip-nya. Jadi di sini ada install from zip. Nah, kalau teman-teman nanti, ini biasanya kalau saya pelatihan ke daerah atau ke tempat yang minim apa koneksi internet, saya biasanya membawa beberapa plugin yang sudah dibuat dalam zip. Nanti dia apa namanya tinggal download kemudian diinstal di sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada koneksi internet, langsung saja bisa install dari sini. Ini ada banyak sekali. Nah, sesuai kebutuhannya. Nah, misalnya kalau ini mungkin nanti kita akan coba beberapa plugin dulu, misalnya Quick Map Service. Ini sudah saya install. Nah, ini malah ada new version, jadi bisa kita upgrade. Kalau belum di-upgrade, biasanya dia nanti ada tulisan install di sini. Saya coba upgrade dulu. Ini ada keterangannya. Jadi Quick Map Service ini kita bisa memanfaatkan beberapa service layer ya, service layer base map. Nanti ini bisa kita gunakan sebagai background untuk layout misalnya. Nanti di layout kita pengen ada background apa namanya dari web service yang mungkin dari Google atau dari SD. Nah, itu kita bisa menggunakan di sana. Memang nanti ada beberapa batasan di sana. Misalnya kita nggak bisa untuk ukuran yang sangat besar. Tapi kalau untuk ukuran A4 itu dia masih cukup, masih bisa. Kemudian ada juga, misalnya ini ada Quick OSM ya. Jadi teman-teman paham juga terkait dengan data OSM ya, atau OpenStreetMap. Jadi suatu dia sumber data juga yang dari crowd ya, dari crowdsourcing, dia jadi dari kolaborasi dari para volunteer itu yang mereka mencoba memetakan suatu daerah. Nah, itu datanya bisa kita manfaatkan juga, bisa kita tulis di sini. Kemudian ada lagi yang ini namanya import foto. Nanti ini kita gunakan untuk menampilkan data foto geotag. Jadi misalnya teman-teman melakukan survei, nah nanti ketika survei teman-teman melakukan foto ya, geotag bisa fotonya pakai handphone gitu ya. Foto handphone sekarang kan sudah sangat canggih, sudah dilengkapi dengan GPS. Nah, nanti kita bisa aktifkan location-nya di sana, kita klik foto, kemudian bisa kita upload di sini. Nanti ini kita coba juga upload di sini, nanti fotonya itu kemudian apa namanya kita nanti bisa, jadi si plugin dia akan mengekstrak informasi X dan Y-nya dari si metadata foto tersebut untuk ditampilkan di sana. Kemudian ada lagi juga misalnya di GPS tool. Nah, ini kalau ada tulisannya core plugin, nah dia berarti native-nya ya, bawaannya. Jadi memang dia sudah dikembangkan di sana. Tapi kalau misalnya dia tidak ada tulisannya, nah itu biasanya dia tambahan.
Ini ada keterangan. Jadi pun ketika nanti teman-teman menginstal satu plugin, kemudian menemui kendala terkait dengan plugin tersebut, nah nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ketika dia core plugin, berarti teman-teman bisa melaporkan bug-nya ke link yang tadi saya tunjukkan, yang apa namanya GitHub tadi. Tapi kalau misalnya dia dari developer ya yang mengembangkan semacam ini, ya, biasanya dia di sini ada apa namanya ada keterangannya juga. Jadi nanti kita bisa melaporkannya melalui si apa namanya, ini ada bug tracker. Nah, kita bisa nanti di apa namanya melaporkannya di sini. Oh, enggak muncul ya di situ ya. Apa namanya? Nanti kalau diklik tadi nanti akan lari ke GitHub-nya yang terkait dengan import foto. Jadi nanti udah lebih spesifik nanti si developer sendiri yang akan, karena dia emang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan jika ada kendala. Kemudian yang terakhir mungkin ini enggak semuanya sih yang saya contohkan. Group start. Nah, group start kalau teman-teman misalnya kalau di apa ini semacam pivot table ya, pivot table tapi langsung dilakukan di gigi sini sendiri. Jadi nanti teman-teman misalnya ada suatu hasil analisis yang ingin dipivotkan di sini, nah nanti itu bisa dilihat di sini. Nanti kita coba. Oke, ini terkait dengan plugin. Kemudian kita akan langsung coba saja untuk kenalan bagaimana cara menambahkan datanya, sekaligus tadi kita coba mengenal lagi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti apa datanya di-share ke teman-teman kan ya, dari teman-teman panitia. Saya sudah siapkan beberapa datanya tadi yang nanti kita pakai berlatihan. Jadi data ini saya coba ambil dari apa namanya situsnya PIG Tanah Air Indonesia. Nah, kalau apa teman-teman perlu data sumber data itu, jadi teman-teman bisa mencoba ini ya, merujuk ke sana, merefer ke sana. Jadi nanti istilahnya ini kan datanya official. Jadi kalau nanti ada kendala atau mungkin pertanyaan terkait masalah legalitas, jadi teman-teman sudah aman. Jadi di sini pun saya juga coba bilang bahwa kepada teman-teman untuk dicoba lebih menghargai terhadap sumber data itu sendiri. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, kenapa sumber data itu penting? Karena dia akan mempengaruhi kualitas dari si peta atau informasi yang kita buat. Memang sih beberapa data dia sifatnya berbayar, tapi yang di Tanah Air Indonesia ini dia sifatnya gratis. Ada juga dari beberapa sumber, misalnya saya menggunakan data dari luar ya, misalnya dari USCS, dari apa Explorer semacam. Kemudian ada dari BMKG yang mereka ada di beberapa kejadian informasi itu mereka share terkait dengan data segmennya. Nah ini saya akan coba apa namanya menambahkan datanya. Saya taruh di latihan. Nah, ini nanti kalau teman-teman sudah mengunduh datanya, nanti ada beberapa data di sini. Ada data raster, data tabel, data vektor, ini ada contoh foto geotrack dan contoh data GPS yang nanti akan kita coba tampilkan. Sekarang saya coba data raster dulu. Sekarang nanti kita mengenali ya tools untuk zoom, untuk ukur segala macam di itu seperti apa. Ini di sini ada dua contoh data ya. Nah, untuk menambahkan, nah di Gigi sendiri itu untuk menambahkan, dia bisa memulai dari sini, open data source manager, atau saya lupa kalau teman-teman baru install itu biasanya dia nanti ada panel ini. Biasanya nanti ada browser ini. Jadi browser itu semacam explorer yang muncul di sana. Oh, ini kayaknya malah not responding. Oh ya, bentar.
Nah ini biasanya kalau teman-teman baru install, dia biasanya ada ininya juga. Jadi layer ini dia fungsinya untuk menaruh data-data yang sudah kita tempelkan, sama ada browsernya ini. Nah, ini jadi kalau nanti senyaman teman-teman aja, bisa pakai nambahkan di sini, atau langsung dari sini pun juga bisa. Misalnya di sini, nah, ini ya. Nanti langsung ditambahkan, ditarik-tarik ke sana, atau bisa menggunakan cara yang di data source ini. Saya biasanya lebih senang menggunakan ini sih, yang data manager ini, karena kita bisa langsung spesifik. Saya pengen memunculkan data raster atau mungkin data vektor, atau kita pengen menambahkan data yang CSV misalnya semacam itu, atau QPackage. Nah, QPackage ini kalau teman-teman mungkin ini ya mengenal format penyimpanan data itu kan ada data sepel, ada data mungkin dari MAP, DWG mungkin kalau misalnya mungkin formatnya AutoCAD. Nah, di Gigi sendiri itu dia punya format yang spesifik namanya QPackage. QPackage itu dia semacam database gitu ya. Jadi dia kayak pengembangan dari SQLite dan segala macam kayak gitu. Yang mana kita bisa menyimpan banyak data di dalam satu QPackage ini. Lebih mudah dan lebih simpel. Tapi memang dia lebih banyak digunakan untuk di Gigi sendiri. Sementara kalau untuk Sepel kita bisa berbagi dengan banyak ini. Ya sama lah kayak mungkin teman-teman pakai data dari format geodatabase-nya ArcGIS. Ya meskipun di sini di plugin ya ada satu plugin yang dia bisa membaca personal geodatabase-nya Gigis, tapi bukan file geodatabase-nya, itu bisa. Nah, kalau teman-teman nanti bermain pakai database, misalnya pakai Postgres atau apa gitu, teman-teman bisa membuat semacam ini. Nanti bisa bisa ditambahkan. Nah ini, jadi macam-macam. Kita juga bisa menambahkan contoh data dari web service misalnya, juga bisa. Tapi yang akan saya contohkan di sini adalah kita pakai dua data ini dulu. Nanti kalau memang besok waktunya cukup, kita bisa ekspor juga dari sini. Nah, saya coba pakai data raster, saya coba tambahkan. Tadi, baik lagi. Data raster, saya coba tambahkan ya. Biasanya pas muncul pertama pun dia juga all file ini. Jadi ada banyak. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah spesifik ya, dataku akan Qt, aku cuma Qt saja. Yang bentuknya Qt. Atau kalau nanti datanya formatnya yang lain, misalnya JPEG atau mungkin dari kayaknya RDAS ya di sini. Nah, RDAS, kompres, ECW misalnya semacam itu, nah itu bisa dispesifikan. Karena kalau format data TIFF kan banyak, data raster itu kan banyak. Coba tambahkan. Kalau mau menambahkan lebih dari satu bisa pakai kontrol ya. Kontrol kemudian open. Dia nggak langsung muncul, dia muncul di sini dulu, baru kemudian add. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, konsepnya layar di sini dia yang tadi seperti saya sebutkan adalah seperti roti lapis ya. Dia yang di atas yang muncul di sini. Jadi kalau misalnya saya geser ke bawah, nah yang muncul yang ini. Nah, makanya nanti ini yang perlu perlu teman-teman ini pahami. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah pakai ArcMap gitu, biasanya dia data raster itu akan selalu langsung ditaruh di bagian bawah. Tapi untuk di Gigi sendiri dia secara defaultnya kalau di ArcGIS itu dia biasanya paling atas itu titik ya, secara defaultnya titik, kemudian urutannya titik, dia nanti garis, kemudian area, baru raster. Tapi kalau di Gigis dia akan munculnya itu di atas yang kita ngetik. Jadi kalau misalnya kita ngeklik citra mindset di sini, saya tambahkan data baru lagi.
atau mungkin di atas segway ya. Coba tambahkan lagi. Dan tambahkan lagi. Nah, dia akan muncul di atasnya. Ini begitu pun kalau tadi kita kliknya di sini, ini segway-nya saya taruh di sini ya. Saya mau menambahkan data lagi. Biar kelihatan. Nah, dia akan nambahkan di atasnya ini. Jadi memang kita perlu rajin-rajin ya istilahnya menggeser ini ya. Jadi kalau udah kompleks pas layout, nah, nanti kita akan baca di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Tadi ini untuk kursi zoom itu teman-teman bisa pakai ini ya, scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke belakang itu untuk zoom out. Atau pakai fitur yang ada di sini. Nah, ini zoom in, ini zoom out. Nah, senyamannya. Tapi kalau nanti tiba-tiba entah hilang kemana gitu kan, teman-teman bisa balik pakai ini. Zoom full. Jadi dia sesuai extend area yang ada di sini. Tapi kalau misalnya nanti saya coba tambahkan satu data data vektor ya. Ini kebetulan ada ini juga masih satu provinsi, satu kota Palu. Saya menambahkan data lagi. Misalnya saya punya data Indonesia ya, saya coba tambahkan. Oh salah. Tadi saya nambahkannya di data di raster. Saya punya batas ini. Nah, ini kalau saya klik di sini tadi, karena datanya satu Indonesia ya, dia langsung se-extend ini. Jadi extend-nya dia dari sini sampai sini. Tapi kalau kita pengen hanya di sini aja, di daerah Sulawesi itu, saya kliknya di sini. Di kanan, zoom to layar. Nah, kemudian kita bisa, tadi ini ya, dari zoom in, zoom out, terus kemudian kita juga bisa mengukur panjangnya di sini. Measure line. Ini sebenarnya berapa sih ukuran pixel dari si data segmap ini ya? Ini kalau ini saya pakai, bisa pakai meter, feet, segala macam, saya pakai meter. Mungkin nggak terlalu tepat banget, tapi kurang lebih nanti mendekati biasanya. Ya, ukurannya sekitar 2,7 kilo ya, 2,7 ya, 2.700, 2,7 kilo untuk masing-masing pixelnya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan data yang Landsat tadi. Ini Landsat 8. Saya coba zoom. Berapa ukuran pixelnya? Nah, dia sekitar 30 meter. Ini kan ada muncul ya di sini ya. Sekitar 30 meter. 29,7 ini karena nggak terlalu tepat sih. Nah, kita bisa ukur di sini. Jadi untuk awalan kita juga bisa ngitung mungkin luasan juga misalnya.
berapa luas kotak ini misalnya. Ini bisa juga pakai ini. Jadi kayak misalnya teman-teman pakai Google Earth itu ya, itu kan kita bisa kan ngitung luas atau mungkin jarak. Nah, ini bisa juga semacam ini. Kita pengen ngitung di sini. Nah, luasnya sekitar 3.600 meter persegi. Nah, ini kita penggunaannya. Kemudian, jadi saya sampaikan bahwa data raster kan dia punya informasi ya, nilainya. Nah, ini mana saya bisa melihat nilainya. Ini mungkin saya mudahnya contohkan pakai ini aja, yang sitemap ya. Jadi sitemap ini dia kekuatan guncangan ya. Ini waktu gempa tahun 2018 itu. Nah, di titik pusatnya itu bisa sampai berapa sih yang dirasakan. Ini kita bisa pakai yang namanya di sini identify. Klik. Oh, maaf. Nah, ini dia akan aktif sesuai dengan layer yang kita pilih di sini. Jadi kan saya di Citra ya, ini saya contohkan dia di segmentnya. Ini berapa sih yang di dekat epicenternya kan di sini. Ini mungkin bisa tahu epicenternya. Saya coba tambahkan dulu. Nah, epicenternya tadi di vektornya ada data di epicenter. Nah, di sini. Salah, maaf. Nah, dia bisa sampai 8. Tapi pusatnya dia malah 7. Ya memang ini apa namanya, ada banyak faktor yang mempengaruhi, jadi biasa jadi yang bukan pasti titiknya, tapi sekitarnya malah lebih tinggi. Nah, ini ada 8,8 ya di sini. Di sini, nah ini nilainya yang tadi yang terkandung di masing-masing pixel tadi. Kita bisa cek pakai identify. Kalau kita mau balik ke zoom yang terakhir tadi, kita bisa begini. Zoom full di sini. Nah, ini apa sedikit terkait sekalian kita belajar terkait navigasinya ya. Jadi kita tadi sudah bisa untuk menambahkan pakai ini atau bisa juga dari sini. Namanya dari sini. Nah, kita tadi juga ada untuk zoom-nya ya, bisa pakai ini. Nah, geser-geser kita bisa pakai tangan ini. Bisa pakai scroll, zoom in, zoom out, macam itu. Kemudian ini udah data raster, sekarang data vektor. Nah, kita bisa tambahkan di sini, kita pilih vektor ya. Nah, ketika kita browse di sini, dia memang defaultnya all file. Tapi nanti teman-teman juga bisa, ini sekalian melihat juga, jadi banyak sekali ya sebenarnya format untuk data vektor ini sendiri yang bisa kita tambahkan di sini. Itu ada dari CSV, ada MIDI-Wiki, kemudian, nah ini ada personal database ya, dia bisa dibaca. Tapi kalau yang file geodatabase dia nggak bisa. Karena kalau nggak salah yang personal itu dia bisa juga diakses menggunakan Microsoft itu apa? Akses. Itu pernah juga pakai ini. Nah, ini datanya kan saya punya formatnya SQL ya, SAP. Jadi saya bisa pilih aja yang SAP supaya lebih menyempitkan. Jadi biar ini kan nggak terlalu banyak. Kalau ini kan banyak sekali ya. Oh, ternyata ada yang kurang. Nanti saya kopikan lagi yang data bangunannya ini. Lantas ketika saya klik save file, yang bangunan OSM-nya hilang. Nah, ini klik tadi untuk saya tambahkan ya. Sekarang saya mau menambahkan data yang lain. Ya, saya punya data di sini. Ini kalau kita, ini data yang saya ambil ya dari Indonesia kan ada AR itu artinya dia area ya. Kemudian LN dia line.
Kemudian PT ini dia point. Nah, saya akan menambahkan misalnya beberapa data. Nah, ini biasanya yang 1 kilobyte kayak gini, dia biasanya informasinya kosong. Jadi dia layernya ada tapi informasinya nggak ada. Saya mau menambahkan yang sungai aja misalnya. Untuk yang lain, kemudian yang area saya akan mencoba menambahkan administrasi. Open, ini saya add. Yang sudah. Nah, ini data yang tadi apa namanya? Saya tambahkan titik aja yang daerah sini. Biar lebih enak, tidak geser-geser. Cari yang point. Jadi toponim aja, toponim. Atau ini aja, fasilitas kesehatan ini ada. Puskesmas, ada puskesmas, ada add. Ini ada puskesmas, ada tadi administrasi ya, yang lain. Oh, administrasi ternyata lain. Saya mau menambahkan yang area. Administrasi tadi ada kecamatan. Nah, ini kan kalau misalnya di Kikis dia masih bercampur sama, kadang ada poligon yang di atas, titiknya di sini. Nah, ini kita perlu geser. Biasanya area itu di bawah garis. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat dari atributnya ya. Kita coba buka si apa yang puskesmas ini. Ini kalau kita lihat, nah, informasi yang terkandung itu semacam ini. Dia ada nama objeknya. Harus kemudian di atribut ini sendiri dia biasanya saling terkoneksi dengan penampakan yang ada di sini. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini warna kuning defaultnya ya. Jadi teman-teman juga bisa ubah nanti warnanya kalau misalnya nggak apa namanya pengen warna yang merah atau apa gitu. Tapi dari defaultnya Kikis dia warnanya kuning. Jadi kalau kita klik di barisnya di sini, dia akan apa namanya akan muncul di sini. Ini begitupun kalau ini misalnya saya coba klik, misalnya tadi ini Kawanua ya. Oh, Kawatuna. Bisa coba klik identify di sini. Nah, sama. Jadi informasi yang ada di sini ini sama dengan informasi atribut yang ada di sini. Oh, ini kalau ada yang mau nanya gimana? Teman-teman panitia. Ya. Ini ada Faris yang ingin bertanya. Oh ya, silakan. Langsung ngomong atau di chat ya? Langsung ngomong aja. Langsung ngomong aja, lu Faris. Oh ya. Balas, lu balas. Halo. Cek, mohon izin Pak. Ya, dipersilakan. Langsung saja diutarakan pertanyaannya. Mohon izin Pak. Ya. Jadi sewaktu saya masukkan data raster shake map, itu di layernya di sebelah kanan ada tanda tanya, tertulis tidak ada koordinat seperti itu Pak. Nah kemudian saya masukkan WGS 84 bisa. Nah agar saat memasukkan semua file TIFF itu otomatis langsung ada WGS 84-nya itu seperti apa Pak caranya? Oh ya, ini Mas Palas ya atau Hiru? Siap, Hiru Pak. Oh Mas Hiru ya, Mas Hiru pakai Kikis versi berapa ya? Izin Pak?
Kikisnya versi berapa ya? 316 yang Siap. 13 itu. 316 ya? Siap ya, Pak. 316 13 316 yang terbaru ya? iya, Pak. Oh ya. Ya memang di versi itu seperti yang tadi saya tunjukkan tadi ya, Mas. Memang dia lagi sedang ada bug terkait dengan CRS-nya. Kemarin ada teman juga yang sempat tanya ke saya gitu. Terus kemudian saya coba komunikasikan dengan, dan ada developer yang saya tahu kan. Nah, saya coba komunikasikan ke dia dan ternyata sedang ada bug terkait dengan masalah CRS di 3.16.13. Jadi ini sedang ada proses apa namanya difixkan. Jadi dia nggak langsung otomatis seperti yang tadi Mas Hiro sebutkan ya. Harus ada manual gitu. Jadi memang ini sedang dicari, mungkin nanti di versi selanjutnya apa namanya sudah ketemu solusinya. Jadi kemarin juga ke teman saya juga nyaranin di downgrade dulu aja ke versi yang sebelumnya. Karena kalau misalnya apa namanya mungkin saya coba stop dulu yang ini di apa namanya saya share yang gimana tadi yang ada ini di sini. Kalau kita coba download tadi, nah ini nanti bisa klik yang or release. Nah, or release nanti dia kita bisa masuk ke sini. Nah, nanti bisa dicari yang versi yang 316 yang paling enggak 12. Oh, di atas. Versi 2. Nah, kalau mau yang 316 yang kebetulan 13 versi 316 itu sedang ada bug tadi masalah CRS. Nah, mulai saya nyaranin ke teman untuk turun aja ke 312 ini. 316 12. Nah, itu nggak ada menemui kendala, Mas. Mungkin semacam itu, jadi ada bug dari si software-nya sendiri tuh, apa namanya yang menyebabkan kayak gitu. Mungkin itu sedikit penjelasannya ya, hasil itu. Saya Siap, Pak. Terima kasih. ya. Saya lanjutkan lagi. Untuk ini ya, tadi sampai di ini ya, apa namanya, atribut ya. Nah, ini begitu pun dengan yang garis maupun yang area. Ini kalau saya langsung biar lebih kelihatan ya areanya. Nah, kita akan bisa lihat jika kalau ini saya klik. Nah, ini kalau selatan ada di sini. Ini ada Marawola dulu. Nah, ini. Nah, ini apa namanya? Jadi antara si atribut dengan si apa tampilan grafisnya ini dia ada relasinya istilahnya. Jadi memang keterangan si atribut ini dia akan menjelaskan di sini. Ini begitu kalau kita klik di sini. Nah, dia akan muncul keterangannya. Ya, Palu Selatan, segala macam kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk menghilangkan ini warna kuningnya, ini kita bisa clear dari sini. Nah, kita bisa juga memilih, misalkan di ya, apa namanya, di sketch ini coba saya lihat. Nah, kebetulan namanya Puskesmas Membantu Semua ya, atau yang administrasi kecamatan ini. Nah, ini kebetulan ada ini ya, WADMKKK. Nah, saya ingin milih yang WADMKKK-nya ini dia yang di Kota Palu aja. Nah, kita bisa menggunakan, tadi saya sebutkan ada ini ya, query ya, atau kita bisa pakai select expression. Kita bisa klik di sini. Ini ada select feature by expression. Nah, dia akan muncul semacam ini.
Nah, nanti di sini kita bisa, nanti sintaknya itu adalah nama kolomnya sama dengan nilai yang akan kita cari. Nah, nama kolomnya itu bisa kita klik di sini dari field and value-nya. Tadi namanya BADMKKK ya. Ini kalau kita mau ngecek bisa kita all value. Jadi nanti nilai-nilai apa sih yang dikandung di kolom ini nanti bisa kelihatan. Nah ya benar. Jadi klik 2 kali di sini sama dengan Kota Palu ya. Kemudian select. Nah, ada dari yang kecamatan-kecamatan yang masuk di Kota Palu nanti bisa muncul di sini. Ini saya close. Nah, jadi kita bisa memilih satu-satu sebenarnya, satu-satu gitu kan dengan ini. Tapi kita juga bisa memilih berdasarkan apa namanya, select by expression tadi. Kemudian apa namanya, kita juga bisa menambahkan informasi keterangan di sini. Jadi biar apa namanya, biar cepat aja di atribut ini kita bisa menambahkan informasinya. Yang saya tambahkan informasi yang baru. Kita bisa edit. Ini kalau teman-teman sudah ada yang pernah juga pakai ARMAP ya, dia menambahkan kolom baru itu kan atau field ya. Ini kalau di GIS disebutnya field ya. Kemudian yang baris ini disebutnya record. Jadi ini kolom ini namanya field, baris ini namanya record. Jadi apa namanya? Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung ketika record atau field, nah itu maksudnya di sini. Ini record, ini fieldnya. Jadi kalau di sini kita menambahkan field baru atau kolom baru, itu harus di posisi editing. Nah, nanti ada 2 cara. Yang pertama saya tunjukkan yang menambahkan untuk data kosongan. Yang satunya nanti bisa pakai field calculator itu yang nanti bisa tambahkan. Misalnya di sini saya tambahkan keterangan. Nah, tipenya di sini ada macam-macam ya. Integer ini untuk angka, real ini untuk angka desimal, ini angka bulat ya, desimal. String ini untuk tulisan, sama tit ini untuk tanggal. Ini keterangan, karena keterangan saya kasih di sini untuk stringnya. Ini saya kasih 25, ini jumlah karakter yang bisa dimuat di dalam satu kolom tersebut. Oke, selanjutnya nanti akan muncul di bagian belakang. Nah, ini keterangan. Nah, ini bisa kita isi keterangannya itu. Isi apa namanya, manual ya. Tapi bisa juga kita memanfaatkan si select by expression tadi. Itu apa namanya? Jadi kita langsung bisa isi banyak gitu, bukan cuma satu. Nah, misalnya saya select dulu kayak tadi, select by expression. Jadi saya pilih yang WADMKK sama dengan Kota Palu. Select feature, sudah terpilih. Kita masuk ke atributnya. Nah, ini kalau posisi merah-merah kayak gini, dia biasanya dalam posisi teredit. Nah, ini kemudian saya tuliskan yang di keterangan tadi. Nah, untuk nulisnya, kita bisa pakai ini yang gambar sempoa ini, open field calculator. Klik. Nah, jangan lupa untuk dicentang aja ya. On the update. Jadi kalau ada yang berselect, dia secara defaultnya akan tercentang di sini. Nah, di sini saya tadi sebutkan bahwa untuk menambahkan field baru atau kolom baru itu bisa pakai field calculator. Jadi di sini create new field, berarti kita menambahkan sekaligus ngisi. Tapi kalau karena tadi kita sudah buat di sini keterangan, nah kita klik yang update. Update yang keterangan. Ini saya tuliskan, ini terkait
dia kota ya, berarti statusnya dia kota. Untuk tipe yang string, itu untuk menuliskannya kita harus pakai tanda petik 1 ya. Petik 1, kemudian saya tuliskan di sini kota, perkotaan. Nah, petik 1 tutupnya. Nah, dia nanti ada, kalau benar dia ada previewnya, tapi kalau salah, biasa pakai petik 2 contohnya. Dia ada invalid, nah kita bisa klik errornya di mana. Oh, dia ada error di, nah ketika dia ngeklik apa namanya, tanda petik 2, dia akan si apa namanya, si kikis itu dia mencari nama kolom. Makanya dia fit perkotaan not found. Jadi dia didefinisikan nama kolom karena tanda petik 2. Nah, jadi dia pakai petik 1. Perkotaan. Kemudian oke. Nah, dia sudah terpilih yang hanya terselect. Nah, bagaimana kita pengen mengisi yang lain? Nah, kalau misalnya di ini ada Sigi dan Donggala, ini kita mau isikan dia kan ke kabupaten ya, atau mungkin nanti saya tulis perdesaan gitu kan keterangannya. Nah, ini kita bisa invert selection. Jadi yang tadinya nggak terselect dia jadi terselect. Nah, baru kita isi lagi. Maaf Pak, kursornya kayaknya nggak jalan. Kursornya nggak jalan. Jadi bingung ngeklik yang mana. Oh, kursornya nggak muncul ya di situ ya? Iya Pak. Oh ya. Ini cara menunjukkannya gimana ya? Disable. Ya mungkin bisa di annotate-nya Pak, dinyalain. Oh ya. Enggak. Oh, saya pakai annotate ini ya. Oh ya, ini mouse. Nah, ini kelihatan ya? Oh ya, maaf, saya pikir tadi udah otomatis jalan. Sekarang ini kelihatan. Mouse-nya kelihatan ya, gerak ya? Terlihat. Oh ya. Jadi apa? Saya ulang aja dari tadi. Dari sini ya. Jadi setelah terselect tadi, kita bisa pakai di sini ada invert selection ya di atas ini. Jadi dia akan memilih yang apa bergantian, yang tadi terselect jadi nggak terselect, yang terselect jadi nggak terselect. Nah, kemudian kalau sudah kita pakai fill calculator lagi, klik. Nah, di sini karena nama kolomnya juga sudah ada ya, saya update lagi, update existing field. Saya pilih di sini yang keterangan, saya tulis seperti saya. Ada previewnya. Nah, kalau ini berarti sudah benar ya. Oke. Nah, nanti hanya yang terselect yang apa namanya, yang masuk sini. Nah, udah, ini saya stop editing, save. Nah, jadi informasinya sudah menambahkan. Saya tutup. Nah, untuk menghilangkan yang kuning-kuning tadi ini, yang terselect, kita bisa pakai ini, select lagi. Nah, jadi informasi tadi sudah ditambahkan ya. Jadi ini sedikit terkait yang atribut tadi. Jadi kita tadi coba belajar bagaimana cara membukanya ya. Klik kanan, open attribute table. Nah, dia akan muncul di Windows baru. Jadi kalau kita buka Kikis, nanti semakin sering teman-teman itu membuka open attribute baru, kan nanti dia akan seperti ini. Ini kelihatan nggak sih? Muncul nggak? Nggak muncul ya, ada banyak gini. Ya, nanti akan muncul di teman saya itu ada 1, 2, 3. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini atributnya muncul nggak di teman-teman? Atau cuma Blank muncul? hitam gitu. Oh, blank ya. Kalau ini kelihatan nggak atributnya?
Dan saya share-nya pakai yang ini aja deh, share screen aja biar semuanya muncul. Karena dia di Windows yang berbeda. Jadi tadi saya menunjukkan di atribut tadi kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Atributnya. Akhirnya tadi nggak muncul juga jangan-jangan. Enggak, Pak. Oh iya, mohon maaf. Tadi ya, jadi tadi tabel atribut kayak gini nggak muncul ya? Enggak, Pak. Jadi tadi Oh, itu kayak mungkin nge-lag gitu, tapi nggak muncul-muncul. oh iya, kayak tadi saya hanya apa namanya? Hanya share kigisnya kan. Jadi tadi makanya saya jelaskan ketika Windows saya baru ingat. Tadi saya kalau nggak salah share-nya hanya share kigisnya aja. Oke, saya ulangi ya, mohon maaf. Nggak apa-apa nanti agak molor dikit untuk ini. Ya, jadi saya ulang lagi untuk yang atribut ya. Jadi tadi begitu saya klik kanan open atribut itu nggak muncul ini ya. Hanya muncul petanya aja ya. Iya, Pak. Oh ya, ya mohon maaf. Saya ulangi lagi ya penjelasannya. Baik, Pak. Jadi terkait dengan atribut ini, jadi dia ngeling ya dengan apa namanya? Dengan si petanya. Ini misalnya saya klik palu selatan, dia akan berwarna kuning di sini. Jadi dia ada relasinya. Nah, semacam itu. Terus kemudian di atribut ini dia juga bisa menunjukkan berapa sih jumlah feature di sini. Nah, ini tadi balik lagi ke proses tadi ya, multi-part, single part yang tadi sempat saya sebutkan tadi. Jadi dia masing-masing di sini nanti dia masing-masing satu polygon di sini. Dia punya satu record di sini. Nah, ini yang contoh multi-part ya. Ini kalau saya pilih Tanantopea ini, dia ada 2 poligon di sini, tapi informasinya satu. Nah, ini adalah contoh dia yang multi-part. Sementara yang single part semacam ini. Nah, Awaili ini dia hanya satu poligon di sini. Di sini juga cuma satu. Nah, terus ini berarti saya hapus juga saja yang keterangan tadi. Untuk menghapus kolom, jadi kita bisa menghapus kolom di sini ya. Misalnya ada beberapa kolom yang memang kita tidak perlukan. Kita bisa start editing, kemudian delete field. Nah, ini kita bisa pilih kolom mana yang kita bisa menghapus. Ini bisa lebih dari satu ya. Teman-teman memang nggak membutuhkan kolom yang lain. Nah, ini bisa kita hapus. Saya mau menghapus 3 ini ya. Save, length, area, sama keterangan. Oke. Dia sudah terhapus di bagian belakang. Nah, kalau misalnya saya nggak pengen yang nul ini juga ada, ini bisa saya hapus saja ini. Di TPS misalnya. Ini saya hapus. Luas. Nanti luas kita pelajari pas ngitung luas ya, mungkin besok ya. Ini saya hapus, ini nggak ada isinya, saya hapus. Nah, jadi nanti biar lebih sedikit apa namanya tabelnya, jadi sesuai dengan yang kita butuhkan aja. Saya hapus lagi. Data ini. Oke. Nah, ini contoh misalnya sedikit adalah tinggal disisain ini. Nah, kita hapus. Terus kemudian untuk menambahkan, sebenarnya tadi saya sempat mencontohkan menambahkan dengan ini ya. Keterangan ini nanti yang tadi perkotaan atau pedesaan. Jadi tadi pas saya nyontohkan ini nggak muncul ya berarti ya. Nah, Enggak. ini tipenya. Oh ya, ini. Saya ulangi lagi. Tipenya. Ini panjangnya. 25. Oke. Bisa juga menambahkannya itu menggunakan field calculator. Ini kan udah muncul ya tadi ya, kayak ini. Atau bisa kita pakai field calculator. Tapi kalau field calculator kita harus siap untuk mengisikannya. Siap dalam artian tuh ketika kita membuat di sini, nah kita create sekaligus mengisinya. Tadi kan saya sempat contohkan mengisi ya. Mungkin tadi ternyata nggak muncul. Nah, ini tadi muncul kalau ini ya.
Ya, oh ya, dia- Muncul, Pak, kalau tadi yang muncul ini. ya. Ya, tadi kan saya sempat mencontohkan yang update tadi. Ini misalnya saya mau membuat juga di sini konsi misalnya. Set text string ini angkanya juga misalnya 25. Nah, ini harus diisi misalnya dia di sini berbukit. Jadi kalau di kalkulator kita bisa mengisi, nambahkan nama kolom sekaligus mengisinya. Ini saya biasanya kondisinya berbukit. Nah, dia karena yang isi yang terselect ya, jadi dia hanya ngisi bagi yang terselect. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi yang dari select by attribute ya, by expression. Jadi saya memilihkan di sini, saya memilih yang WADMKK, bukan tadi OWIADKK, salah, bukan. Ada yang saya lihat atributnya, saya lupa. WADMKK. Value WADMKK. Oh, sebentar, maaf, tadi belum saya simpan. Jadi, atau di select-nya itu kita juga bisa memilih dari sini. Ini ada juga select by expression di sini. Kita mau memilih yang WADMKK. WADMKK. Sama dengan value. Nah, ini yang kita palu. Itu belum saya select, jadi belum terbaca. Nah, kemudian kita bisa mengisi pakai filter kalkulator. Karena sudah ada ya, tadi kita pilih yang update existing, terangan, per kota. Oke. Kemudian kita coba ini ya, apa namanya, coba invert selection yang keterangan tadi, update existing field, pedesaan. Oke, nah dia sudah terisi. Oh, maaf saya salah mengisi. Dia ternyata saya sendirinya di WADMKK. Ini kalau misalnya kayak gini ya, mau nggak mau saya nggak save. Jadi dia nggak ada undo-nya kalau salah ngisi. Makanya ini mungkin perlu apa namanya hati-hati juga ya ketika mengisi di sini. Jadi dia tidak ada undo-nya. Jadi kalau salah dia langsung mengubah di sana. Ini saya update dulu. Tadi yang keterangan yang artinya pedesaan. Kemudian saya invert selection tadi. Kemudian saya isi lagi keterangan perkotaan. Nah, ini sudah. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Sip. Nah, sudah. Nah, langkah selanjutnya ketika kita
sudah ini ya, saya sudah menyiapkan datanya segala macam. Nah, kita adalah bisa kita melakukan proses labeling atau nanti juga simbolisasi. Jadi semua proses untuk membuat tadi itu ada di propertiesnya. Jadi saya misalnya pengen mengubah yang puskesmas dulu ya. Ini yang tidak dipakai, misalnya saya nggak membutuhkan data yang lain. Ini bisa saya remove dulu. Macam itu. Jadi klik kanan, remove. Ya, pakai. Nah, saya sisakan 3 ini. Oh ya, yang lebih penting juga nanti teman-teman kalau misalnya ketika sudah melakukan proses simbologi ataupun labeling atau mungkin hanya baru nge-add data ya, karena kalau datanya banyak kan kita juga dan tempatnya terpisah-pisah pun kita sudah memerlukan map ya. Jadi jangan lupa disimpan ya, save project. Jadi ketika nanti kita membuka aplikasi itu lagi, kita tinggal buka projectnya saja. Ini latihan simbologi. Jadi jangan sampai kalau teman-teman nanti mungkin baterai laptopnya kayak punya saya ini ya, ngedrop gitu kan. Jadi begitu listrik mati, nggak berselang lama langsung mati. Nah itu perlu diwaspadai, atau mungkin teman-teman yang pakai PC itu yang tidak ada baterai cadangannya itu. Nah itu nanti perlu hati-hati, jadi sering-sering aja di save. Nah di sini untuk mengatur simbologi dulu. Nah, kita ngaturnya di properti. Saya mau ngubah dulu yang nanti biar kelihatan ya bedanya titik, garis, dan area. Properties. Teman-teman masuk ke, di sini ada macam-macam ya. Simbologi, label, mask, view, diagram, segala macam. Nah, tapi yang akan kita pelajari di awal ini, kita baru ke simbologinya dulu aja. Simbologi, tipenya dia ada macam-macam ya. Kalau memang puskesmas tadi ada kategorinya, kita bisa kategorikan. Nah ini juga yang perlu teman-teman pahami juga ya Pak, terkait dengan pengelasan semacam ini. Jadi single simbol berarti semua simbolnya sama ya. Kita mau kasih warna merah, merah. Kalau kategori itu biasanya ada satu nilai unik atau unique value yang bisa kita bedakan. Misalnya bukan unik ya, maksudnya kategori. Misalnya dia puskesmas kelas A, kelas B, nah itu bisa kita pakai kategori. Kalau graduated itu biasanya dia yang ada nilainya. Jadi misalnya mungkin daya tampung pasien misalnya. Kalau terkait dengan puskesmas nanti yang pasien yang daya tampung kamarnya 1 sampai 5, mungkin 5 sampai 20 segala macam. Itu sampai graduated. Kalau nulis ini kita bisa membuat aturan sendiri ya. Ini pakai expression. Jadi ini sudah lebih advance sebenarnya. Yang termasuk yang bawah-bawah ini. Kalau heatmap itu lebih ke pengelompokan dia, lebih mengelompok di mana. Tapi untuk yang ini saya akan coba pakai yang single dulu aja. Sampai kita mengenal yang ada di sini. Jadi di pengaturan di Gigis itu dia ada kayak semacam 2 tahapan ya. Kalau kita mau pakai default semuanya, nggak perlu ngatur yang sampai perintilan-perintilan di bawahnya ini. Misalnya kita ngatur line-nya atau stroke-nya, fill-nya seperti apa. Nah itu kita klik yang simple marker. Tapi kalau kita mau pakai yang gelondongan aja langsung ngatur semua itu, tinggal ngaturnya di marker aja. Kasih warna merah misalnya. Nah, karena dia terkait dengan rumah sakit, nah, atau pakai yang sudah tersedia di sini. Kita bisa pakai ini. Kemudian oke. Atau kalau teman-teman mau mengcustom sendiri, properties. Nah, kita ketika masuk ke bawahnya ini kan ada pengaturan masing-masing ya. Misalnya untuk fill-nya ini
Ini kan saya pakai ini ya. Nah, saya nggak mau ada strupnya misalnya. Strup itu kalau di apa